Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MZin yang berbahagia, berjumpa lagi bersama channel MZin dalam bahasan Umar bin Khattab. Semoga sahabat MZin selalu dalam keadaan sehat walafiat, rizki yang melimpah, dan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula semoga sahabat MZin berkenan untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih bagi sahabat MZin yang telah melakukan like, subscribe, dan komen. Pada kisah kali ini akan membahas kisah Umar bin Khattab di masa Abu Bakar Siddiq mulai Rasulullah SAW hingga Abu Bakar Siddiq meninggal dunia. Kisah ini merupakan edisi kompilasi dari video-video yang pernah MZin upload di channel ini. Semoga sahabat MZin berkenan untuk menyimaknya kembali kisah ini, sehingga cerita yang didapatkan oleh sahabat MZin diperolehnya secara utuh, tidak terpotong-potong. Sahabat MZin yang berbahagia, bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak. Umar bin Khattab di masa Abu Bakar. Umar yakin sudah, bahwa Rasulullah sudah wafat. Ia mulai berpikir mengenai masa depan umat Islam sepeninggal Nabi. Situasi itu memang memerlukan pemikiran yang mendalam. Andai kata orang-orang Arab terus berselisih di antara sesama mereka, niscaya Islam akan menghadapi bahaya besar. Mereka yang tinggal jauh dari Mekah dan Madinah, di pelbagai kawasan di semenanjung itu tidak dapat menyembunyikan kejenuhan mereka terhadap kekuasaan Quraisy dan kekuasaan Madinah. Kejenuhan terhadap kekuasaan inilah yang membuat Al-Aswad Al-Ansi di Yaman memberontak. Dia juga yang membela Banu Hanifah di Yamamah supaya mendukung Musailimah bin Habib ketika ia mendakwakan dirinya Nabi dan membela Banu Asad supaya mendukung Tulaihah bin Khuwailid yang juga mendakwakan dirinya Nabi. Apa pula gerangan nasib yang akan menimpa Islam sepeninggal Rasulullah kalau kaum muslimin tidak benar-benar teguh hati dalam menghadapi keadaan yang begitu genting dengan tetap bersatu dan hati. Umar di Sakifah Banu Saidah. Hal ini yang pertama kali dipikirkan Umar begitu ia yakin bahwa Rasulullah sudah wafat, dan ini akan segera terlihat dengan jelas bahwa jika keadaan dibiarkan dan tidak ada orang yang dapat segera mengambil langkah dan mengatur strategi muslimin yang tepat, kaum muhajirin dan ansor hampir saja terjerumus ke dalam perselisihan, dan di segenap penjuru negeri akan berkobar pemberontakan. Oleh karena itu cepat-cepat ia menyeruak ke tengah-tengah jemaah muslimin di masjid. Membicarakan kematian Rasulullah. Ia terus menuju tempat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan katanya, "Bentangkan tangan Anda akan saya bayat Anda." Adalah orang kepercayaan umat ini atas dasar ucapan Rasulullah. Mendengar kata-kata Umar itu Abu Ubaidah terpengaruh. Ia sadar, mengenai umat Islam sekarang ini memang perlu ada keputusan cepat. Tetapi pendapat Umar tidak disetujuinya. Ditatapnya laki-laki itu seraya katanya, "Sejak Anda masuk Islam tak pernah Anda tergelincir." Membicarakan kematian Rasulullah. Ia terus menuju tempat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan katanya, "Bentangkan tangan Anda akan saya bayat Anda." Adalah orang kepercayaan umat ini atas dasar ucapan Rasulullah. Mendengar kata-kata Umar itu Abu Ubaidah terpengaruh. Ia sadar, mengenai umat Islam sekarang ini memang perlu ada keputusan cepat. Tetapi pendapat Umar tidak disetujuinya. Ditatapnya laki-laki itu seraya katanya, "Sejak Anda masuk Islam tak pernah Anda tergelincir. Anda akan memberikan sumpah setia kepada saya, padahal masih ada Abu Bakar, salah seorang dari dua orang." Sementara kedua orang itu sedang berpikir mengenai persoalan genting ini, tiba-tiba datang berita bahwa Ansor sudah berkumpul di Sakifah Banu Saidah, dengan tujuan agar pimpinan muslimin di tangan mereka. Saat itu juga Umar cepat-cepat mengutus orang kepada Abu Bakar di rumah Aisyah agar segera datang. Abu Bakar menjawab melalui utusan itu, bahwa dia sedang sibuk. Tetapi Umar menganggap keadaan muslimin lebih penting untuk sekadar meninggalkan kesibukan itu sebentar. Kendati sedang mempersiapkan jenazah Rasulullah. Sekali lagi Umar mengutus orang kepada Abu Bakar dengan pesan, telah terjadi sesuatu yang sangat memerlukan kehadirannya. Abu Bakar pun kemudian datang dan menanyakan, "Apa yang terjadi? Ia harus meninggalkan persiapan jenazah Rasulullah." "Anda tidak tahu," kata Umar, "bahwa pihak Ansar sudah berkumpul di Serambi Banu Saidah hendak menyerahkan pimpinan ke tangan Sa'd bin Ubadah." Ucapan yang paling baik ketika ada yang mengatakan, "Dari kami seorang amir dan dari Quraisy seorang amir." Abu Bakar melihat keadaan memang sangat berbahaya. Cepat-cepat ia berangkat disertai Umar dan Abu Ubaidah menuju Sakifah.
Begitu mereka sampai, Abu Bakar yang memimpin perdebatan Ansor dengan sikapnya yang bijaksana dan lemah lembut. Umar berdiri di sampingnya mengawasi apa yang akan terjadi, setelah melihat Hubab bin Munzir membakar semangat Ansor supaya menentang jika tak ada seorang amir dari mereka dan seorang amir dari Muhajirin. Bah, kata Umar, jangan ada dua kemudi dalam satu perahu. Orang-orang tidak akan mau mengangkat kalian sedang nabinya bukan dari kalangan kalian. Tetapi mereka tidak akan keberatan mengangkat seorang pemimpin selama kenabian dari kalangan mereka. Alasan dan kewenangan kami sudah jelas buat mereka yang masih menolak semua itu. Siapakah yang mau membantah kewenangan dan kepemimpinan Muhammad sedang kami adalah kawan dan kerabat dekatnya, kecuali buat orang yang memang cenderung hendak berbuat batil, berbuat dosa dan gemar mencari-cari malapetaka. Hubab menjawab dengan meminta kepada Ansor supaya mengeluarkan kaum Muhajirin dari Madinah, atau mereka harus berada di bawah pimpinan Ansor. Kemudian kata-katanya ditujukan kepada ketiga orang Muhajirin itu, ya, demi Allah, kalau perlu biar kita yang memulai peperangan. Mendengar ancaman itu Umar membalas, mudah-mudahan Allah memerangi kamu. Hubab pun menjawab lagi, bahkan Andalah yang harus diperangi. Kedua ungkapan itu telah membangkitkan kemarahan di hati mereka. Melihat situasi demikian Abu Ubaidah bin Jarrah segera turun tangan dan berkata yang ditujukan kepada penduduk Madinah, saudara-saudara Ansor, kalian adalah orang yang pertama memberikan bantuan dan dukungan, janganlah sekarang menjadi orang yang pertama pula mengadakan perubahan dan perombakan. Kata-kata ini dapat meredakan kemarahan mereka. Mereka mulai berdiskusi dengan saling mengemukakan argumen. Bashir bin Said, salah seorang pemimpin Hazrat bergabung kepada pihak Muhajirin. Dengan demikian Ansor tidak lagi seia sekata. Abu Bakar memperkirakan bahwa keadaan sudah reda dan sudah saatnya mengambil keputusan. Ia mengajak orang-orang supaya bergabung dan mengingatkan jangan terpecah belah. Kemudian ia mengangkat tangan Umar dan Abu Ubaidah seraya berseru, ini Umar dan ini Abu Ubaidah, berikanlah ikrar kalian kepada yang mana saja yang kalian sukai. Tetapi Umar tidak akan membiarkan perselisihan menjadi perkelahian yang berkepanjangan. Dengan suaranya yang lantang menggelegar ia berkata, Abu Bakar, bentangkan tangan Anda. Abu Bakar membentangkan tangan dan oleh Umar ia diikrarkan seraya. Katanya, Abu Bakar, bukankah Nabi menyuruh Anda memimpin muslimin bersembahyang? Andalah penggantinya, khalifahnya. Kami akan membayat orang yang paling disukai oleh Rasulullah di antara kita semua ini. Menyusul Abu Ubaidah memberikan ikrar dengan mengatakan, Andalah di kalangan muslimin yang paling mulia dan yang kedua dari dua orang dalam gua, menggantikan Rasulullah dalam salat, sesuatu yang paling mulia dan utama dalam agama kita. Siapa lagi yang lebih pantas dari Anda untuk ditampilkan dan memegang pimpinan kita? Setelah itu berturut-turut jemaah Sakifah membayat Abu Bakar secara aklamasi, tak ada ketinggalan kecuali Sa'd bin Ubadah. Selesai membayat mereka kembali ke masjid menanti-nantikan berita dari rumah Aisyah mengenai persiapan jenazah Rasulullah. Keesokan harinya sementara Abu Bakar sedang di masjid, Umar tampil di depan kaum muslimin meminta maaf mengenai pernyataannya bahwa Nabi tidak wafat. Kepada saudara-saudara, kemarin saya mengucapkan kata-kata yang tidak terdapat dalam Quran, ataupun suatu pesan yang tak pernah disampaikan Rasulullah kepada saya. Tetapi ketika itu saya berpendapat bahwa Rasulullah akan mengemudikan segala urusan kita dan akan tetap demikian sampai akhir hidup kita. Yang tetap ditinggalkan untuk kita oleh Allah ialah kitabnya, yang dengan itu telah membimbing Rasulnya. Kalau kita berpegang teguh pada kitabullah, kita akan mendapat bimbingan Allah, yang juga dengan itu Allah telah membimbing Rasulnya. Allah telah memutuskan segala persoalan kita demi kebaikan kita. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang kedua dari dua orang ketika di dalam gua, maka marilah kita bayat. Semua orang kemudian sama-sama memberikan bayat, ikrar, yang dikenal sebagai bayat umum setelah bayat Sakifah. Inilah sikap Umar yang pertama sepeninggal Rasulullah. Seperti sudah kita saksikan, ini merupakan sikapnya yang sangat bijaksana, berpandangan jauh ke depan dan strategi politik yang baik sekali. Ini jugalah sikapnya dalam mencalonkan pimpinan umat. Tetapi ketika itu saya berpendapat bahwa Rasulullah akan mengemudikan segala urusan kita dan akan tetap demikian sampai akhir hidup kita. Yang tetap ditinggalkan untuk kita oleh Allah ialah kitabnya, yang dengan itu telah membimbing Rasulnya. Kalau kita berpegang teguh pada kitabullah, kita akan mendapat bimbingan Allah, yang juga dengan itu Allah telah membimbing Rasulnya.
Allah telah memutuskan segala persoalan kita demi kebaikan kita, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua dari dua orang ketika di dalam gua, maka marilah kita bayat. Semua orang kemudian sama-sama memberikan bayat, ikrar, yang dikenal sebagai bayat umum setelah bayat Sakifah. Inilah sikap Umar yang pertama sepeninggal Rasulullah. Seperti sudah kita saksikan, ini merupakan sikapnya yang sangat bijaksana, berpandangan jauh ke depan dan strategi politik yang baik sekali. Ini jugalah sikapnya dalam mencalonkan pimpinan umat. Kemampuannya membuktikan ia dapat mengemudikan negara yang baru tumbuh ini, dengan tidak menghiraukan kepentingan pribadinya, dan segala pemikirannya hanya ditujukan untuk kepentingan umat dan kedisiplinan, yang tinggi karena tak dapat menahan duka dengan wafatnya Rasulullah yang dirasakannya sangat tiba-tiba. Umar tidak percaya bahwa yang demikian dapat terjadi. Sesudah kemudian yakin bahwa Rasulullah sudah wafat, pikiran sehatnya kini dapat menguasai perasaannya, kesedihannya tak sampai mempengaruhinya untuk berbicara dengan Abu Ubaidah dalam menghadapi bahaya yang sedang mengancam umat Islam, bagaimana mengendalikan mereka serta mengarahkan strategi politik umat. La tidak ingin berkuasa untuk dirinya, walaupun ia mampu untuk itu. Bahkan apa yang dipikirkannya itu bersih dari segala nafsu dan kepentingan pribadi. Oleh karena itu cepat-cepat ia membayat Abu Ubaidah. Tetapi tatkala orang kepercayaan umat ini mengingatkannya bahwa dalam soal ini Abu Bakarlah yang lebih tepat dan lebih berhak dari semua orang, tanpa ragu pendapatnya langsung disetujuinya. Tak lama ketika diketahuinya ada pertemuan di Sakifah, ia pun memanggil Abu Bakar untuk menghadapi kaum Ansar itu. Juga ia tidak mundur untuk menghadapi mereka ketika dikatakan kepadanya bahwa Ansor sudah mengambil keputusan dan tidak akan mengubah keputusannya. Kepergiannya bersama kedua sahabatnya ke Sakifah itu telah menentukan pengangkatan Abu Bakar dan bersatunya kembali umat Islam. Mengenai apa yang dikatakan orang tentang ketidakhadiran Ali bin Abi Thalib dan Banu Hashim dalam membayat Abu Bakar, peranan Umar dalam hal ini tidak pula kurang bijaksananya dari peranannya dalam hal Sakifah. Saya masih meragukan sumber-sumber mengenai peristiwa ketidakhadiran ini. Saya sudah memberikan pendapat mengenai hal ini ketika menguraikan soal pembayatan Abu Bakar. Tetapi saya tak dapat memastikan bahwa Ali dan Banu Hashim menyambut pembayatan itu dengan senang hati seperti muslimin yang lain. Yang sudah pasti, hubungan Fatimah putri Rasulullah dengan Abu Bakar sampai wafatnya tetap tidak baik. Adakah yang demikian ini karena Abu Bakar tidak mau memenuhi tuntutan Fatimah atas warisan dari ayahnya, ataukah karena ia melihat suaminya lebih berhak sebagai khalifah daripada Abu Bakar? Dalam hal ini masih terdapat beberapa perbedaan pendapat. Yang tidak lagi diperselisihkan ialah bahwa Umar sependapat dengan Abu Bakar bahwa apa yang ditinggalkan Nabi merupakan sedekah dan tak boleh diwariskan. Sudah tentu pendapatnya ini akan membuat Fatimah marah. Adakah kemarahannya itu sampai menjurus pada kemarahan Ali dan pada ancaman Umar dan tindakannya mengambil keputusan? Apapun pun yang terjadi, seperti yang diceritakan orang pengaruhnya mengenai ini dalam sejarah Islam sampai sekarang masih terasa. Karena pengaruh inilah, setidak-tidaknya golongan Syiah dan golongan Alawi yang lain tidak mau menghargai Umar, bahkan tidak senang kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MZin yang dimuliakan Allah, berjumpa kembali di channel MZin dalam bahasan Umar bin Khattab di masa Abu Bakar Siddiq. Semoga sahabat MZin semua dalam keadaan sehat walafiat, mendapat rizki yang melimpah dan selalu dapat mengambil pelajaran dari kisah Umar bin Khattab ini. Dan semoga berkenan untuk subscribe, like, and comment. Sahabat MZin yang berbahagia, pada kisah sebelumnya disebutkan bahwa Abu Bakar akan memerangi orang yang enggan bayar zakat. Lalu Umar memilih jalan damai, berpendapat, bagaimana kita akan memerangi orang yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku diperintah memerangi orang sampai mereka berkata, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulnya. Barang siapa berkata demikian, darah dan hartanya dijamin, kecuali dengan alasan, dan masalahnya kembali kepada Allah. Tantangan Umar itu dijawab oleh Abu Bakar dengan mengatakan, demi Allah, saya akan memerangi siapa saja yang memisahkan sholat dengan zakat. Zakat adalah kewajiban harta.
Dan dia sudah berkata, sesuai dengan kewajiban zakat. Dengan perbedaan pendapat yang demikian rupa, dengan tanggung jawab sepenuhnya yang harus dipikulkan ke bahu Abu Bakar dalam memerangi mereka yang enggan membayar zakat dan berhasil mengalahkan mereka, persahabatan antara keduanya tidak berubah. Umar tetap mendampingi Abu Bakar dengan berjuang dalam barisan muslimin. Dia memang laki-laki yang penuh disiplin, dan Abu Bakar memang yang bertanggung jawab dalam urusan negara. Umar berkewajiban memberikan pendapat kepadanya, dan menjadi kewajibannya menaati segala perintah khalifah, dan semua ini sudah dilakukannya. Kemudian ia tetap sebagai wazirnya, sebagai tangan kanannya yang patuh dan menghargai pendapatnya. Abu Bakar berhasil menghadapi mereka yang menolak membayar zakat, dan keberhasilan ini merupakan bukti yang nyata ketepatan pendapatnya dan kebijakan politiknya. Tentang Umar mengenai hal ini ada disebutkan bahwa ia berkata, "Sungguh, apa yang saya saksikan ini ternyata Allah memang telah melapangkan dada Abu Bakar dalam menghadapi perang, maka saya tahu bahwa dia benar." Sesudah keberhasilan ini, tak ada lagi orang menentang maksud Abu Bakar hendak memerangi kaum pembangkang di seluruh semenanjung Arab. Barangkali muslimin sekarang melihat bahwa laki-laki yang telah mendampingi Rasulullah selama 20 tahun itu telah mendapat tiupan semangat Rasulullah sehingga ia dapat melihat dengan cahaya Allah, dengan nur ilahi, yang tak terlihat oleh orang lain, dan mendapat ilham yang tak diperoleh orang lain. Pasukan muslimin kini berangkat di bawah pimpinan Amr bin As dan Khalid bin Walid ke tempat suku Quda'ah dan Banu Asad untuk menghadapi kaum murtad dan mengembalikan mereka kepada agama Allah yang sebenarnya. Sudah tentu umat Islam merasa lega melihat bantuan Allah kepada pasukannya yang berjuang di jalan Allah. Umar tetap mendampingi Abu Bakar dengan memberikan pendapatnya dan bersama-sama mengurus politik negara. Bagaimanakah sikap Abu Bakar dan Umar bin Khattab tentang Khalid bin Walid? Sesudah Khalid bin Walid berhasil menumpas pembangkangan Banu Asad, dan sekarang ia pindah dari perkampungan mereka ke Butah menumpas kaum pembangkang Banu Tamim. Pemimpin mereka, Malik bin Nuwairah terbunuh dan dia yang kemudian mengawini istrinya, menyalahi adat kebiasaan orang Arab yang harus menghindari perempuan selama dalam perang. Abu Qatadah Al-Ansori begitu marah atas pembunuhan Malik bin Nuwairah itu setelah menyatakan keislamannya. Dia menduga itu suatu muslihat Khalid saja untuk dapat mengawini Laila yang cantik. Disebutkan bahwa konon ia memang sudah mencintainya sejak masa jahiliyah dulu. Abu Qatadah dan Mutamam bin Nuwairah saudara Malik segera pergi ke Madinah dan menemui Abu Bakar dengan melaporkan segala yang dilihatnya itu. Tak lebih Abu Bakar hanya membayar diat, tebusan, atas kematian Malik, dan menulis surat agar tawanan dikembalikan. Tetapi ia tak habis heran mengapa Abu Qatadah sampai menyerang atau menuduh Khalid. Abu Qatadah membicarakan soal ini dengan Umar bin Khattab dan Umar mendukung pendapatnya. Keduanya menyerang dan mengecam Khalid. Kemudian Umar menemui Abu Bakar dan berkata dengan nada marah. Pedang Khalid itu sangat tergesa-gesa dan harus ada sanksinya, katanya. Ketika Umar tetap mendesak, ia berkata, "Ah, Umar, dia sudah membuat pertimbangan tetapi meleset. Janganlah berkata yang bukan-bukan tentang Khalid." Umar tidak puas dengan jawaban itu dan tiada henti-hentinya ia menuntut agar Khalid dipecat. Melihat desakan yang demikian Khalifah kesal juga. "Umar," katanya kemudian, "saya tak akan menyarungkan pedang yang oleh Allah sudah dihunuskan terhadap orang-orang kafir." Jawaban tegas ini tentu sudah menunjukkan bahwa Abu Bakar tak akan memecat Khalid. Adakah dengan itu Umar sudah merasa puas bahwa dia sudah menjalankan kewajibannya sebagai penasihat dan sesudah itu ia harus mengalah kepada pendapat Khalifah dan jangan sampai membuat kecurigaan orang kepadanya? Tidak. Umar tetap marah besar terhadap Khalid dan mengecamnya sampai begitu keras. Dikumpulkannya Mutamam, Abu Qatadah dan beberapa orang lagi. Dimintanya Mutamam membacakan syairnya yang meratapi Malik, lah memperlihatkan simpatinya kepada Mutamam dan pada syair yang dibacanya itu. Bagaimana Umar akan merasa senang dan diam begitu saja melihat orang membunuh seorang muslim lalu mengawini istrinya, padahal ia harus dirajam. Biar orang ini Saifullah sekalipun. Biar dia paman Umar dari pihak ibu dan sepupu ibunya. Biar dia sudah berjasa menumpas kaum pembangkang. Soalnya berhubungan dengan disiplin masyarakat serta ketertibannya. Disiplin akan berada dalam bahaya bila mana sudah mulai ada perbedaan dalam memperlakukan manusia. Yang seorang dibiarkan melakukan pelanggaran, yang lain dijatuhi. Abu Bakar memanggil Khalid ke Madinah, dan Umar pun yakin Khalifah akhirnya akan menyetujui pendapatnya dan memecat jenderal jenius itu.
Tetapi ternyata Abu Bakar tidak melakukannya selain hanya memarahi Khalid karena perkawinannya dengan seorang perempuan yang darah suaminya belum lagi kering, di samping tindakannya yang sudah melampaui batas membunuh Malik dan anak buahnya dari kabilah Tamim. Abu Bakar memerintahkan Khalid berangkat ke Yamamah untuk menghadapi Musailimah dan anak buahnya. Ia yakin bahwa Allah akan membantu Khalid dalam menghadapi Banu Hanifah dan akan mendapat kemenangan terus-menerus dan orang akan lupa perkawinannya dengan Laila. Sekalipun begitu Umar tidak beranjak dari pendiriannya mengenai perbuatan Khalid itu dan keharusannya ia dipecat. Kegigihannya ini tampak juga pengaruhnya setelah kemudian ia bertugas sebagai Amirul Mukminin. Ketika ia sudah memegang jabatannya itu, tindakan pertama yang dilakukannya memecat Khalid dari panglima pasukan, kemudian ia dipecat dari semua jabatan militer. Peristiwa ini akan kita uraikan lebih terinci sesuai dengan tempatnya dalam kisah ini nanti. Dalam buku-buku sejarah tidak menyebutkan bahwa Abu Bakar pernah berselisih dengan Umar setajam seperti persoalan Khalid ini, perselisihan yang sejalan dengan watak kedua orang itu serta tujuan masing-masing mengenai politik negara. Umar berpendapat bahwa seseorang tak dapat lepas dari dosanya sebelum ia menebusnya. Dengan demikian keadaan akan menjadi stabil dan tertib hukum dapat ditegakkan atas dasar persamaan sejati yang kuat. Buat dia, memaafkan orang-orang penting yang melakukan pelanggaran besar akan sangat berbahaya bagi ketertiban masyarakat. Tetapi Abu Bakar pernah mengatakan bahwa Rasulullah yang memberi julukan Saifullah kepada Khalid, dan kalau daerah-daerah perbatasan di waktu damai harus diperkuat dengan ketidakjelasan hukum, maka waktu dalam keadaan bahaya juga harus diperkuat dengan cara serupa. Ketika Khalid dipanggil pulang oleh Abu Bakar dan diberi teguran keras, saat itulah umat Islam sedang sangat memerlukan Khalid dan kepemimpinannya dalam militer yang jenius itu, melebihi waktu mana sebelumnya. Itu sebabnya Abu Bakar tidak sampai memecatnya. Malah ia dikirim ke Yamamah untuk menumpas Musailimah, kemudian dikirim ke Irak dan berhasil membebaskan wilayah itu. Selanjutnya ia dipindahkan ke Syam sehingga dengan itu Romawi sudah melupakan bisikan setan. Bersikeras Umar dengan pendapatnya terhadap Khalid itu untuk mencegah timbulnya malapetaka, dan tetap meminta Abu Bakar terus menegurnya. Begitu mendapat kemenangan dia Yamamah, Khalid kawin lagi dengan seorang gadis. Sekali lagi Abu Bakar menulis surat yang berisi teguran keras dengan mengatakan, "Demi hidupku, Ummu Khalid. Sungguh Anda orang tak berakal. Anda kawin dengan perempuan itu sedang bercak darah 1.200 muslim di beranda rumahmu oleh Khalid." Lalu katanya, ini tentu perbuatan si kidal. Dan Umar bin Khattab memang kidal. Setelah membebaskan Irak dan sudah sampai di perkampungan Huzail dan mengikis mereka, ada dua laki-laki yang dibunuhnya, padahal mereka masing-masing membawa surat dari Abu Bakar yang menyatakan keislamannya. Atas perbuatannya ini menurut pendapat Umar, Khalid harus dijatuhi hukuman, dan katanya tentang kedua orang itu, begitu ia bertindak terhadap penduduk di daerah perang. Ada sebagian mereka yang merasa heran bahwa Umar sampai demikian rupa marah kepada Khalid yang paman Umar sendiri dan Saifullah serta pembela agamanya. Dapat saja keheranan demikian dihilangkan berdasarkan sumber yang dikemukakan oleh beberapa sejarawan bahwa pandangan Umar terhadap Khalid memang tidak baik sejak sebelum ia menganut Islam. Selama hidupnya ia memang sudah tidak menyukainya. Barangkali Umar tak dapat melupakan Khalid ketika dalam perang Uhud dan peranannya waktu itu, serta kemenangan kaum musyrik terhadap kaum muslimin karena kehebatan Khalid. Kemudian serangannya terhadap Rasulullah, kalau tidak karena Umar yang lalu menghadangnya sehingga rencananya itu dapat digagalkan. Bagaimanapun juga yang pasti Umar tidak senang kepada Khalid kendati ia sangat menghargainya serta mengagumi kehebatannya memimpin pasukan. Perasaan Khalid terhadap Umar pun demikian. Dalam segala hal yang datang dari khalifah, yang tidak disukainya ia melihat campur tangan Umar. Ketika oleh Abu Bakar ia dipindahkan dari Irak ke Syam ia berkata, "Ini perbuatan si kidal anakku Sahlah. Dia dengki kepada saya karena saya yang membebaskan Irak." Setiap orang berhak heran melihat perselisihan yang begitu menonjol antara Abu Bakar dengan Umar mengenai masalah Khalid bin Walid itu. Tetapi kita harus kagum juga kepada kedua tokoh besar ini. Bagaimanapun perselisihan mereka yang sudah begitu jelas, namun demi kepentingan Islam dan umat Islam, keakraban dan eratnya kerja sama antara keduanya tak pernah berubah. Umar tetap setia kepada Abu Bakar dan pada janjinya. Ia menjalankan tugasnya dengan selalu memberikan pendapatnya, dan melaksanakan perintah khalifah dengan penuh keikhlasan.
Kepercayaan Abu Bakar kepada Umar juga tetap seperti dulu, sedikit pun tak terpengaruh oleh keadaan dari luar. Keikhlasan timbal balik dan kepercayaan yang begitu kuat, itulah dasar organisasi yang kukuh dan sumber kewibawaan dan kekuatannya. Itu sebabnya kedaulatan Islam pada masa kedua tokoh ini telah mencapai puncaknya, yang tak pernah ada dalam kedaulatan manapun di dunia. Nama Abu Bakar dan nama Umar dalam lembaran sejarah merupakan lambang ketulusan, kejujuran dan kekuatan. Tak ada yang dapat menandingi kebesaran dan keagungan pribadi mereka. Abu Bakar menjatuhkan sanksi kepada Khalid bin Walid karena ia telah membunuh Malik bin Nuwairah dan mengawini Laila, maka ia lalu memperoleh kemenangan besar, dan ini merupakan suatu pengumuman dari Allah untuk mengikis kaum murtad di segenap penjuru semenanjung Arab, kendati untuk itu telah menelan korban 1.200 muslimin mati syahid. Penduduk Madinah begitu sedih karena mereka yang telah mati syahid itu. Ketika itu yang sangat berduka cita Umar bin Khattab, karena kematian Zaid adiknya, sehingga ketika Abdullah anaknya kembali ke Madinah ia berkata, "Mengapa kau pulang padahal Zaid sudah meninggal? Tidak malu kau memperlihatkan muka kepadaku?" Tetapi anaknya menjawab dengan jujur dan penuh iman, dia memohon mati syahid kepada Allah, permohonannya terkabul. Saya sudah berusaha supaya saya juga demikian, namun tidak juga diberikan. Sahabat Mzin yang dimuliakan Allah, demikian kisah Umar dalam menghadapi para pembangkang syariat Islam dan juga menghadapi pelanggar kedisiplinan dalam menjalankan ajaran Islam. Sekali lagi semoga sahabat Mzin dapat memetik pelajaran dan menambah wawasan keilmuan tentang Umar bin Khattab di masa Abu Bakar Siddiq. Dan bagi sahabat Mzin yang belum like, subscribe dan komen bisa lakukan secepatnya. Demikian, sampai jumpa kembali pada bahasan pengumpulan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mzin yang dimuliakan Allah, berjumpa kembali di channel Mzin dalam bahasan Umar bin Khattab di masa Abu Bakar Siddiq. Semoga sahabat Mzin semua dalam keadaan sehat walafiat, mendapat rizki yang melimpah dan selalu dapat mengambil pelajaran dari kisah Umar bin Khattab ini. Dan tentunya semoga berkenan untuk subscribe, like, and comment. Sahabat Mzin yang berbahagia. Pada kisah sebelumnya disebutkan bahwa pengiriman pasukan perang ke Yamamah berdampak kemenangan besar terhadap Islam. Namun di sisi lain pengiriman pasukan tersebut telah menelan banyak korban hingga 1.200 muslimin yang mati syahid. Kondisi demikian menjadikan Madinah berduka, dan yang paling bersedih adalah Umar bin Khattab. Menyikapi tersebut Umar bin Khattab menyarankan pengumpulan Quran. Bagaimanakah kisahnya? Simak kisah ini sampai tuntas. Sahabat Mzin yang berbahagia. Meskipun kesedihan Umar karena kematian adiknya itu tidak sampai membuatnya lalai dari memikirkan masalah yang paling berbahaya dalam sejarah Islam dan umat Islam. Di antara yang mati itu banyak dari mereka yang sudah hafal Quran. Bagaimana kalau perang ini berlanjut dan akan banyak lagi yang terbunuh dari orang-orang yang sudah hafal Quran seperti yang terjadi di Yamamah? Inilah yang mendera pikiran Umar. Sampai kemudian ia mengambil keputusan pergi menemui Abu Bakar, yang saat itu sedang dalam majelis di masjid. Pembunuhan yang terjadi dalam perang Yamamah sudah makin memuncak, katanya kemudian kepada Abu Bakar. Saya khawatir di tempat-tempat lain akan bertambah banyak penghafal Quran yang akan terbunuh sehingga Quran akan banyak yang hilang. Saya mengusulkan supaya Anda memerintahkan orang menghimpun Quran. Usui yang dirasakan oleh Abu Bakar sangat tiba-tiba itu dijawab dengan pertanyaan, bagaimana saya akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar memperkuat pendapatnya dengan argumen yang membuat Abu Bakar kemudian merasa puas. Ia memanggil Zaid bin Sabit dan menceritakan dialognya dengan Umar. Kemudian katanya, Anda masih muda, cerdas dan kami tidak meragukan kau. Anda penulis wahyu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang lacaklah Quran itu dan kumpulkanlah. Seperti Abu Bakar, Zaid juga ragu. Kemudian Allah membukakan hatinya seperti terhadap Abu Bakar dan Umar. Selanjutnya Zaid bekerja melacak dan menghimpun Quran dari lempengan-lempengan, dari tulang-tulang bahu, kepingan-kepingan pelepah pohon kurma dan dari hafalan orang. Demikianlah,
Karena saran Umar itu pula maka Quran dikumpulkan dan sampai sekarang dipelihara seperti ketika dikumpulkan dulu, sehingga sehubungan dengan ini orientalis Inggris William Muir berkata, di seluruh belahan bumi ini rasanya tak ada sebuah kitab pun selain Quran yang sampai 12 abad lamanya tetap lengkap dengan teks yang begitu murni dan cermat. Ada pula sumber yang menyebutkan bahwa Umarlah yang pertama menghimpun Quran dalam satu jilid kitab, Mushaf. Pendapat ini bertentangan dengan sumber-sumber yang mutawatir. Tetapi sumber-sumber yang mutawatir ini mengakui bahwa karena jasa Umar dengan sarannya kepada Abu Bakar sampai dapat meyakinkan untuk menghimpun Quran itu. Sekiranya Umar tidak menyadari apa yang akan mungkin menimpa para penghafal Quran di tempat-tempat lain selain Yamamah, dan segala akibatnya dengan banyaknya Quran yang hilang, barangkali tidak terpikir oleh Abu Bakar untuk menghimpunnya dan tidak akan berani pula. Bahkan sekiranya Umar tidak mengoreksi Abu Bakar ketika mengatakan, bagaimana saya akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, dan tidak dapat meyakinkannya betapa pentingnya menghimpun Quran, tentu Abu Bakar tidak terdorong untuk melakukannya, dan tidak akan memanggil Zaid bin Sabit untuk mengerjakannya. Kalau Abu Bakar juga telah berjasa dalam pekerjaan yang besar ini sehingga Ali bin Abi Thalib berkata, semoga Allah memberi rahmat kepada Abu Bakar, orang yang paling besar jasanya dalam mengumpulkan Quran, maka sudah tentu dalam pahala dan jasa itu sekaligus Umar juga bersama-sama. Sungguh muslimin sangat berutang budi kepadanya, begitu juga kepada Abu Bakar dalam mengumpulkan Kitabullah itu. Ini merupakan salah satu dari tiupan jiwa besarnya, tiupan yang membawa berkah paling agung dan mulia, yang telah memberikan segala yang terbaik. Barangkali di atas sudah kita lihat sejauh mana peranan Umar pada masa Abu Bakar. Kita lihat dia pada masa itu, sama seperti ketika mendampingi Rasulullah, ia lebih berperan sebagai orang yang mempunyai banyak gagasan dan kebijakan politik yang luar biasa, daripada sebagai orang lapangan dan di medan perang. Bahkan sudah kita lihat bagaimana ia menentang Abu Bakar dalam hal memerangi orang yang tak mau membayar zakat. Begitu juga sebelum itu, ia menentang meneruskan pengiriman pasukan Usama. Sesudah kemudian ia melihat politik jihad membawa keunggulan dan kemenangan, ia pun menerimanya dan mendukung Abu Bakar dengan sungguh-sungguh. Bukankah politik jihad itu yang telah dapat menumpas kaum murtad dan mengembalikan mereka ke pangkuan Islam, dan seluruh semenanjung Arab bernaung di bawah satu panji? Bukankah politik ini juga yang telah membukakan pintu Irak dan pada gilirannya merambah jalan ke Persia? Tidak heran jika Umar benar-benar yakin dan langsung memberikan dukungannya pada setiap langkah yang sudah diyakininya. Sikapnya tentang pembebasan Syam sesudah Khalid bin Walid mendapat kemajuan di Irak, dan berita kemenangannya berkumandang ke seluruh semenanjung Arab dan sekitarnya, Abu Bakar bermaksud hendak membebaskan pula Syam. Pada suatu pagi ia mengundang beberapa pemuka, dan terutama Umar. Dikatakannya kepada mereka bahwa Rasulullah dulu bermaksud mencurahkan perhatiannya ke daerah Syam, tetapi dengan kehendak Allah ajal telah mendahulunya dan saya ingin meminta bantuan mereka menghadapi Romawi di Syam. Jika di antara mereka ada yang tewas, mereka akan mati syahid. Apa yang dari Allah, itulah yang lebih baik bagi mereka yang berbakti. Dan mereka yang masih hidup di antaranya, hidup mereka mempertahankan agama. Allah yang Maha Kuasa akan memberi pahala kepada mereka sebagai mujahid. Abu Bakar meminta pendapat mereka dalam hal ini. Yang pertama sekali memberikan jawaban Umar bin Khattab dengan mengatakan, setiap kami berlomba untuk segala yang baik ternyata Anda sudah lebih dulu dari kami. Sebenarnya saya ingin menemui Anda justru untuk membicarakan pendapat yang Anda sebutkan itu. Apa yang sudah ditentukan Allah untuk itu pula yang Anda sebutkan. Allah telah membimbing Anda ke jalan yang benar. Kirimkanlah berturut-turut pasukan berkuda, perwira demi perwira dan prajurit demi prajurit. Allah, Azza wa Jalla akan membela agamanya, akan memperkuat Islam dan pemeluknya dan akan menunaikan apa yang sudah dijanjikan kepada Rasulnya. Orang-orang yang hadir tidak begitu bersemangat terhadap seruan itu kendati yang berbicara Abu Bakar dan Umar. Malah mereka masih mendiskusikan kehebatan Romawi. Selesai mereka berbicara, kembali Abu Bakar mengulangi seruannya agar mereka bersiap-siap. Mereka diam. Tetapi Umar berteriak kepada mereka, kaum muslimin sekalian, mengapa kalian tidak menjawab seruan khalifah yang mengajak kalian untuk hal-hal yang akan menghidupkan iman kalian? Dengan teriakan itu mereka tersentak. Sekarang mereka menerima seruan jihad itu meskipun yang mereka utamakan agar khalifah meminta bantuan Yaman dan seluruh semenanjung untuk menghadapi musuh.
Sekali lagi di sini kita merenung sejenak. Perubahan yang sekarang tiba-tiba terjadi pada Umar, dan sampai mendukung politik perang dengan begitu bersemangat, memperkuat gambaran kita terdahulu mengenai jalan pikirannya. Kita bertambah yakin bahwa dulu ia orang lapangan yang tidak begitu menghiraukan konsep yang hanya untuk konsep semata, bahkan terhadap pengaruh yang tampak dalam kenyataan hidup. Itulah yang kita sebutkan ketika kita menggambarkan jalan pikirannya dulu waktu ia masuk Islam. Berbaliknya Umar dari politik yang sangat berhati-hati kepada politik yang agresif pada masa pemerintahan Abu Bakar tambah memperjelas gambaran tersebut. Waktu itu ia sangat menjauhi Islam dan memusuhi kaum muslimin ketika muslimin belum mempunyai kekuatan yang dapat dibanggakan. Ia melihat keberadaan mereka berbahaya terhadap ketertiban Mekah dan kedudukan agamanya. Sesudah melihat muslimin begitu tabah dengan agama mereka dan bersedia menanggung segala penderitaan dan pengorbanan demi agama, sampai pun mereka keluar meninggalkan tanah air, barulah dia lihat bahwa dalam agama baru ini ada kekuatan yang dapat melengkapi jiwa pemeluknya, dan dia yakin bahwa mereka tak akan dapat dikalahkan dirinya, dan apa yang sudah didengarnya dari Quran menjadi bahan pemikirannya, sampai akhirnya ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta segala yang datang dari Allah. Sesudah beriman ia mendukung muslimin dengan kekuatan semangat yang sama seperti ketika dulu ia memerangi mereka. Dulu ia menentang politik Abu Bakar dalam soal perang. Tidak senang ia dengan pengiriman Usamah dan tidak pula setuju dengan tindakannya memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Sesudah Abu Bakar menyiapkan Madinah untuk memerangi kaum murtad itu ia menjauhkan diri. Kalangan sejarawan hampir tidak menyebut-nyebut mengenai pandangannya ketika itu. Tetapi politik Abu Bakar mengenai perang ternyata berhasil dan dapat menumpas pembangkang itu sampai ia dapat membebaskan Irak. Ketika itulah Umar berbalik memberikan dukungan dengan segala kemampuannya, seperti tatkala dulu ia sudah mulai beriman ia berbalik mendukung Islam dengan segala kekuatannya. Karena adanya orientasi baru ini dalam pemikiran Umar, ada juga pengaruhnya kemudian terhadap penggantian Abu Bakar kepada Umar, dan terhadap politik pembebasan yang berhasil yang dipelopori oleh Khalifah pertama ini. Setelah itu kita akan melihat bagaimana semangat Umar terhadap politik ini yang sampai dapat membangun kedaulatan Islam di atas puing-puing kedua imperium besar Persia dan Romawi itu. Sahabat MZin yang berbahagia, bagaimanakah sistem kelas dalam masyarakat? Perubahan yang terjadi dalam orientasi politik Umar ketika itu tidak pula disertai perubahan pemikirannya dalam bidang sosial. Dalam beberapa masalah pokok, pemikiran Umar dari segi sosial berbeda dengan pemikiran Abu Bakar yang ada kalanya sampai sangat berlawanan. Abu Bakar cenderung mempersamakan semua kaum muslimin, tidak hendak membeda-bedakan yang Arab dan yang bukan Arab, dan antara yang mula-mula dalam Islam dan yang kemudian. Pada masanya di dekat Madinah terdapat sebuah tambang emas dan pembagian emas yang dihasilkan dari tambang tersebut dipersamakan antara kaum muslimin. Ketika dikatakan kepadanya tentang kelebihan mereka yang sudah lebih lama dalam Islam sesuai dengan kedudukan mereka, ia menjawab, mereka menyerahkan diri kepada Allah dan untuk itu mereka patut mendapat balasan, Dia yang akan memberi ganjaran di akhirat. Dunia ini hanya tempat menyampaikan. Ia mengajak orang-orang Makkah bermusyawarah untuk menyerbu Syam dan meminta bantuan mereka seperti yang telah dilakukannya terhadap penduduk Madinah. Tetapi kebalikannya Umar, ia dengan pemikirannya itu lebih cenderung pada sistem kelas, bertingkat. Ia mengutamakan mereka yang sudah lebih dulu dalam Islam, dan lebih utama lagi dari mereka adalah keluarga Rasulullah, Ahlul Bait. Pemikiran Umar demikian telah meninggalkan bekas dalam kehidupan umat Islam, dan dalam politik kedaulatan Islam telah mengemudikan sejarah Islam selama berabad-abad, yang sampai sekarang bila mana pembicaraan sudah sampai pada soal administrasi negara dan tentang sistem pemerintahan, yang sudah tak dapat disangsikan lagi. Pada masa Abu Bakar, Umar tidak menyembunyikan kecenderungannya untuk lebih mengutamakan kelas-kelas tertentu. Tatkala Abu Bakar mengajak orang-orang Makkah bermusyawarah untuk menyerbu Syam dan meminta bantuan mereka seperti yang telah dilakukannya terhadap penduduk Madinah, Umar langsung menentang, yang dasarnya ingin menjaga agar kaum Muhajirin dan Ansor yang mula-mula dalam Islam didahulukan dari kaum muslimin yang lain dalam soal kekuasaan dan dalam mengemukakan pendapat. Pendapat Umar ini ditentang oleh Suhail bin Amr dengan mengatakan, bukankah kami saudara-saudara kalian dalam Islam dan saudara seayah dalam keturunan? Karena dalam hal ini Allah telah memberi kedudukan kepada kalian, yang tak ada pada kami, lalu kalian mau memutuskan hubungan silaturahmi dan tidak menghargai hak kami.
Umar menjawab terus terang, "Seperti yang Anda lakukan, apa yang sudah saya sampaikan kepada kalian hanyalah sebagai nasihat dari orang yang sudah lebih dulu dalam Islam, dan lebih sesuai dengan keadilan yang berlaku antara kalian dengan muslimin yang lebih berjasa daripada kalian." Apa yang dilihat Umar dengan lebih mengutamakan orang-orang yang sudah lebih dulu dalam Islam dan veteran Badar serta keluarga Rasulullah, dasarnya bukanlah karena didorong nafsu, tetapi karena ingin memberikan kepuasan. Baginya tak ada pengaruh apa-apa dalam berhubungan dengan mereka semua dan dalam keadilannya terhadap mereka pada masa pemerintahan Abu Bakar dan pada masa pemerintahannya sendiri. Soalnya karena keadilan memang sudah menjadi bawaannya. Arti keadilan dalam dirinya sudah lengkap, gambarannya sudah menjelma dalam nuraninya. Selama 2 tahun ia menjabat sebagai hakim dalam pemerintahan Abu Bakar, tak pernah ada 2 orang yang bersengketa mendatanginya sampai berulang-ulang. Kesibukan kaum muslimin menghadapi pertempuran, perang Riddah, pembebasan Irak dan Syam sudah tentu besar sekali pengaruhnya terhadap semua itu. Sudah tentu juga, Umar yang terkenal karena keadilannya sangat besar pula pengaruhnya. Beberapa faktor yang mendorong orang untuk berperkara, karena pihak yang bersalah mengharapkan hakim akan bertindak salah dan menyimpang dari jalan yang benar atau bertindak berat sebelah lalu menyimpang dari yang semestinya. Tetapi orang tidak melihat, bahwa dalam hal mencari keadilan Umar tidak pernah bertindak berat sebelah terhadap siapapun, atau memeriksa suatu perkara tidak cermat dan tanpa diteliti sungguh-sungguh untuk menemukan kebenaran itu sampai kemudian dapat diungkapkan. Dengan sikapnya yang demikian tidak heran orang yang berperkara akan datang kepadanya untuk memperoleh kebenaran dan keadilan itu. Juga tidak heran jika orang yang jahat takut sekali akan kena tamparannya dan terpukul oleh kejahatannya sendiri dan kebenaran dikembalikan kepada keadilan sudah menjadi sifat dasar Umar, sudah menjadi bawaannya. Kemudian cita keadilan itu tumbuh dalam dirinya sampai mencapai kesempurnaannya. Sebab dengan akal pikiran dan nuraninya ia sudah berada di atas segala nafsu kehidupan dunia sehingga ia tak dapat dikuasai oleh nafsu. Di masa mudanya ia bekerja sebagai pedagang dan hasilnya dapat memberi makan baginya dan bagi keluarganya, rezeki yang sekadar cukup, bukan yang berlebihan atau bermewah-mewah. Dalam perdagangan ia pergi ke Irak, ke Syam dan ke Yaman. Di tempat-tempat yang dikunjunginya itu lebih cenderung ia untuk bertemu dengan para amir dan kalangan terpelajarnya untuk menambah pengetahuan dengan jalan berbicara dengan mereka, daripada untuk memperoleh keuntungan dari perdagangannya dan kemudian menjadi kaya. Sesudah menjadi muslim, sedikit demi sedikit keislamannya diarahkan pada penyucian diri, dan untuk itu ia sendiri hidup sebagai seorang zahid. Karenanya, ia tidak memerlukan segala yang ada di tangan orang, ia tak merasa memerlukan mereka, juga ia tak mempunyai maksud apa-apa dengan mereka. Barangkali sikap kerasnya yang sudah terkenal itu pula yang mendorong dan membantunya bersuci diri. Ia tidak peduli akan mengatakan kepada siapapun apa yang diyakininya tanpa harus mengambil hati atau mengharapkan orang senang atau tidak. Bukankah begitu selesai perjanjian Hudaybiyah ia menemui Rasulullah dan mengatakan, "Bukankah Anda Rasulullah? Bukankah kita muslimin? Bukankah mereka musyrik? Mengapa kita mau merendahkan diri kita dalam soal agama kita?" Keberaniannya itu tidak dibuat-buat atau akan dijadikannya kebanggaan yang tidak diperlukannya dari siapapun, seperti yang suka dilakukan orang jika memerlukan sesuatu bermuka manis dan merayu-rayu. Yang berlaku demikian hanya orang yang sudah tergoda dan dikuasai dunia. Tetapi orang yang dapat menguasai dunia ia sudah tidak memerlukannya lagi. Ia tidak mau merayu-rayu dan bermanis-manis muka. Begitulah orang yang berjiwa besar dengan hati yang bersih. Dalam hal ini Umar berada di barisan terdepan. Sifat-sifat demikian yang sudah menyatu dalam diri Umar, membuatnya lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan dirinya, keluarga atau kerabatnya. Pertimbangan ini yang kemudian membawanya sampai ia yakin pada politik Abu Bakar dalam hal pembebasan Irak dan Syam, dan menyebabkan Abu Bakar menilainya pantas ia menjadi penggantinya dalam memimpin kasar. Ini pula yang membuat banyak orang bijak tidak suka berhubungan dengan dia, padahal orang-orang bijak itu yang menjadi pembantu-pembantu dekat khalifah dalam mengatur politik negara. Apabila hubungan antara kedua pihak terputus dan tidak lagi membantunya dengan nasihat atau pendapat, maka sulitlah ia akan dapat mengatur mereka dan mengatur negara dengan pendapat mereka. Tidakkah sebaiknya Abu Bakar mempertimbangkan sifat-sifat Umar dan kebijakan politiknya itu dengan watak kerasnya yang sudah menjadi bawaannya, yang bukan tidak mungkin akan merusak suasana, di samping itu tak akan dapat digantikan oleh ciri-ciri khasnya yang lain.
Hal ini yang selalu menjadi pikiran Abu Bakar ketika dalam sakitnya ia merasa akan berakhir dengan kematian. Perlukah muslimin dibiarkan memilih sendiri, tanpa memberi pendapat atau mencalonkan seorang pengganti, dan ini pula teladan yang diperolehnya dari Rasulullah? Inilah cara yang paling mudah dan ringan. Tetapi yang teringat oleh Abu Bakar peristiwa Sakifah Bani Saidah dan sikap Ansar, dan teringat apa yang hampir terjadi ketika itu kalau Allah tidak mempersatukan tekad muslimin dengan segera membayatnya. Kalau sampai terjadi perselisihan di kalangan muslimin sewaktu-waktu ia meninggal, maka perselisihan itu akan lebih parah dan lebih berbahaya, yang akan terjadi hanya antara kaum muhajirin dengan Ansar sendiri sesudah tokoh-tokoh yang lain masih terlibat dalam perjuangan di Irak dan di Syam dalam menghadapi Persia dan Romawi. Jika Abu Bakar meninggal lalu terjadi perselisihan demikian akan berkembang menjadi kerusuhan, yang mungkin berkecamuk ke seluruh negeri Arab. Suasana akan menjadi kacau dan politik perluasan yang baru dimulai itu akan berakhir. Tetapi kalau penggantinya sudah ditunjuk dan muslimin sepakat dengan orang yang ditunjuk, maka apa yang dikhawatirkan itu akan dapat dihindari. Kalaupun Rasulullah tidak menunjuk pengganti, soalnya supaya jangan ada yang mengira bahwa pengganti yang ditunjuk itu sudah ditentukan bagi kaum muslimin dengan wahyu dari Allah, sehingga ia akan menjadi Khalifatullah, pengganti Tuhan. Kalau Abu Bakar yang menunjuk penggantinya, hal serupa itu tak perlu dikhawatirkan dan kaum muslimin dapat dihindarkan dari perselisihan, politik perluasan dapat diteruskan dan akan berhasil. Ini sajalah dilaksanakan. Biarlah Umar menjadi penggantinya. Biarlah muslimin bersatu menerimanya. Kalau kesepakatan itu dapat diwujudkan, maka itulah jaminan dari Allah yang akan memberikan kemenangan kepada agamanya. Abu Bakar menunjuk Umar sebagai pengganti. Pagi itu ia memanggil Abdurrahman bin Auf dan ia menanyakan tentang Umar. Dialah yang mempunyai pandangan terbaik, tetapi dia terlalu keras, kata Abdurrahman. Ya, karena dia melihat saya terlalu lemah lembut, kata Abu Bakar. Kalau saya menyerahkan masalah ini ke tangannya, tentu banyak sifatnya yang akan dia tinggalkan. Kalau saya sedang marah kepada seseorang karena sesuatu, dia meminta saya bersikap lebih lunak, dan kalau saya memperlihatkan sikap lunak, dia malah meminta saya bersikap lebih keras. Setelah Abdurrahman keluar ia memanggil Utsman bin Affan dan ditanyanya tentang Umar. Semoga Allah telah memberi pengetahuan kepada saya tentang dia, kata Utsman, bahwa isi hatinya lebih baik dari lahirnya. Tak ada orang yang seperti dia di kalangan kita. Sesudah Utsman pergi Abu Bakar meminta pendapat Sa'id bin Zaid dan Usaid bin Hudair dan yang lain, baik muhajirin maupun ansor. Ia ingin sekali mereka seia sekata tentang kekhalifahan Umar. Beberapa orang sahabat Nabi ketika mendengar saran-saran Abu Bakar mengenai penunjukan Umar sebagai khalifah, mereka merasa khawatir mengingat bawaan Umar memang begitu keras dan karena kekerasannya itu umat akan terpecah belah. Mereka sependapat akan memohon kepada khalifah untuk menarik kembali maksudnya itu. Sesudah meminta izin mereka masuk menemuinya, dan Tolhah bin Ubaidillah yang berkata, apa yang akan Anda katakan kepada Tuhan kalau Anda ditanya tentang keputusan Anda menunjuk Umar sebagai pengganti, yang akan memimpin kami? Sudah Anda lihat bagaimana ia menghadapi orang padahal Anda ada di sampingnya. Bagaimana pula kalau sudah Anda tinggalkan? Mendengar itu Abu Bakar marah dan berteriak kepada keluarganya, dudukan saya. Sesudah didudukan ia berkata, dengan air muka yang masih memperlihatkan kemarahan, untuk urusan Allah kalian mengancam saya. Akan kecewalah orang yang menyuruh berbuat kezaliman. Saya berkata, demi Allah, saya telah menunjuk pengganti saya yang akan memimpin kalian, dialah orang yang terbaik di antara kalian. Kemudian ia menunjukkan kata-katanya kepada Tolhah. Sampaikan kepada orang yang di belakang Anda apa yang saya katakan kepada Anda ini. Abu Bakar merasa sangat letih karena percakapan itu. Dengan senang hati orang sudah sepakat tentang kekhalifahan Umar. Semalaman itu ia tak dapat tidur. Keesokan harinya datang Abdurrahman bin Auf menemuinya setelah saling memberi hormat. Abu Bakar berkata, seolah kejadian kemarin itu masih melelahkannya, saya menyerahkan persoalan ini kepada orang yang terbaik merasa dalam kesal karenanya, menginginkan yang lain. Abdurrahman menjawab, tenanglah, semoga Allah memberi rahmat kepada Anda. Hal ini akan membuat Anda sangat letih. Dalam persoalan ini ada dua pendapat orang yang sependapat dengan Anda berarti ada di pihak Anda, dan orang yang berbeda pendapat dengan Anda berarti mereka juga memberikan perhatian kepada Anda. Kawan Anda ialah yang Anda senangi. Yang kami ketahui Anda hanya mencari yang terbaik, dan Anda masih tetap berusaha ke arah itu.
Merasa tidak cukup hanya bermusyawarah dengan orang-orang bijaksana di kalangan muslimin, terutama setelah ada pihak yang menentang, dari dalam kamar di rumahnya itu Abu Bakar menjenguk kepada orang-orang yang ada di masjid, dan berkata kepada mereka, "Setujukah kalian dengan orang yang dicalonkan menjadi pemimpin kalian? Saya sudah berijtihad menurut pendapat saya dan tidak saya mengangkat seorang kerabat. Yang saya tunjuk menjadi pengganti adalah Umar bin Khattab. Patuhi dan taatilah dia." Mereka menjawab, "Kami patuh dan taat." Ketika itu ia mengangkat tangan ke atas seraya berkata, "Ya Allah, yang kuinginkan untuk mereka hanyalah yang terbaik untuk mereka. Aku khawatir mereka dilanda kekacauan. Aku sudah bekerja untuk mereka dengan apa yang sudah lebih kau ketahui. Setelah aku berijtihad dengan suatu pendapat untuk mereka, maka untuk memimpin mereka kutempatkan orang yang terbaik di antara mereka, yang terkuat menghadapi mereka dan paling berhati-hati agar mereka menempuh jalan yang benar." Setelah orang banyak mendengar doanya itu, apa yang dilakukannya mereka makin yakin. Kemudian Abu Bakar memanggil Umar dengan pesan dan wasiat supaya perang di Irak dan Syam diteruskan dan jangan bersikap lemah lembut. Juga diingatkannya kewajiban orang yang memegang tampuk pimpinan umat untuk selalu berpegang pada kebenaran, dan bahwa di samping menyebutkan ayat kasih sayang Allah juga menyebutkan ayat tentang azab, supaya pada hambanya ada harapan dan rasa takut. Yang diharapkan dari Allah hanyalah kebenaran. Jika wasiat ini dijaga, tak ada perkara gaib yang lebih disukai daripada kematian, dan kehendak Allah tak akan dapat dikalahkan. Sesudah Abu Bakar selesai berwasiat, Umar keluar, pikirannya dipadati oleh persoalan ini belaka, yang sekarang dipikulkan ke pundaknya. Harapannya sekiranya Abu Bakar sembuh dari sakitnya untuk menghadapi peristiwa yang sangat gawat ini. Tetapi tanggung jawab yang dipikulkan ke bahunya itu akan diterimanya tanpa ragu bila waktunya sudah tiba. Itulah tanggung jawab besar dan beban yang sungguh berat. Tetapi siapa orang yang seperti Umar bin Khattab yang akan dapat memikul tanggung jawab ini? Umar tampil dengan segala kemauan dan kekuatannya. Ia melepaskan dunia ini sesudah penyebaran Islam sampai ke Persia, Syam dan Mesir, dan sebuah kedaulatan Islam dengan dasar yang sangat kukuh berdiri. Sahabat MZin yang berbahagia, demikianlah kisah Umar di masa Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kita tercerahkan. Amin. Wassalamualaikum.